Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Welcome home. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk kita boleh beribadah online bersama di Shekinah Ministry. Sebelum ibadah dimulai, saya mengajak kita semua untuk kita boleh menyiapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, layaknya kita beribadah di gereja. Dan jangan lupa untuk mengajak anggota keluarga untuk boleh ikut bergabung beribadah online bersama. Dan siapkan juga catatan untuk kita boleh mencatat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya nanti. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mematikan nada dering HP Anda supaya kita dapat terus fokus selama ibadah berlangsung. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Selamat hari Minggu, puji nama Tuhan. Saat ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita masih dapat sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama saya undang dan ajak untuk kita mempersiapkan hidup kita, hati kita, pikiran kita untuk fokus kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh masih menikmati akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa penyertaan-Mu senantiasa dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjadi perisai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu, mulialah Engkau, terpujilah
punya Bapa yang setia. Kami punya Bapa yang selalu ada buat kami. Walaupun kami dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami percaya bahwa rancangan-Mu indah buat kami Tuhan. Kau yang telah memberkati setiap kami Tuhan, dari kebaikan demi kebaikan, kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Yesus. Kami bangga punya Engkau, kami bangga mengenal Engkau. Thank you Jesus, thank you Lord. Sama-sama kita katakan, Bapa Kau setia. Tunjukkan
kita. Ya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu, buat kemuliaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Tuhan, hidup kami rindu Tuhan, hidup kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Ajar kami senantiasa Tuhan, untuk kami boleh Tuhan semakin hari boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, nyatakan kehendak-Mu di kehidupan kami, di setiap kami Tuhan. Dan anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa Tuhan sungguh-sungguh di dalam Kau. Kami percaya Tuhan ada mujizat-Mu terjadi, terobosan-Mu terjadi Tuhan bagi kehidupan kami, bahwa kami boleh berjalan ya Tuhan bersama-Mu Tuhan, dan kami tidak pernah Tuhan mundur, dan kami tidak pernah takut apapun Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah ya Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami boleh masih menyembah dan memuji Engkau. Ini hidup kami Tuhan, kami berikan kepadamu. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, pakai ya Tuhan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Boleh Tuhan ditabur oleh kebenaran firman-Mu, dan firman yang sudah ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kau berkati, Kau urapi Tuhan pembicara yang ada Tuhan. Ya Bapa, biar melalui kehidupan pembicara ya Tuhan yang Kau tetapkan Tuhan, boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, terima kasih Kau yang beracara. Thanks Lord, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah bertugas dan melayani. Saya percaya kita semua dilawat Tuhan dan kita semua bersuka cita. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya nanti. Untuk itu sebelumnya saya mengajak kita semua untuk kita boleh menyiapkan Alkitab kita ataupun gadget yang ada Alkitab di dalamnya. Dan saya mengajak kita semua untuk kita boleh angkat Alkitab kita dan kita katakan Bible prophetic secara bersama-sama. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara semua pada pagi ini. Saudara semua diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara, sebelum saya menyampaikan pesan yang Tuhan taruh di hati saya mau ajak saudara untuk sama-sama doa sama Tuhan ya. Saudara, saya senang ajak kita semua berdoa, karena doa saudara itu merupakan merupakan luapan isi hati. Dan apalagi kalau saudara taruh di hati saudara hati yang haus dan lapar sama Tuhan. Ya, ketika sudah haus dan lapar sama Tuhan, ya sudah minta sama Tuhan sungguh-sungguh, maka apa yang sudah minta Tuhan akan kabulkan. Karena yang sudah minta ini adalah kebenaran gitu ya. Saya mengajak saudara untuk kita sama-sama doa, dan saya doain saudara biar ketika sudah dengar firman Tuhan ini, saudara bukan perkataan manusia yang keluar, tapi perkataan sorga. Ada roh yang keluar menjamah saudara, sehingga setiap daripada saudara yang dengar firman ini ya, saudara dilawat Tuhan, saudara merasakan sorga di bumi. Haleluya. Yuk sama-sama kita doa. Sudah ikuti saya doa ya. Tuhan Yesus, saya minta untuk Kau lawat saya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya. Saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali belajar ya, kembali saudara mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita ya, lewat kampanye yang sedang kita kita sedang kerjakan hari-hari ini ya. Kampanye yang diberikan buat kita di bulan ini adalah kampanye blessing. Saya nggak tahu apa yang saudara sudah alami, tapi saya percaya saudara mengalami saudara berkatnya Tuhan ya, karena memang itu yang Tuhan siapkan buat kita, karena memang Dia rindu banget untuk kita mengalami sorga di bumi ya. Ini waktunya dan ini masanya sebagai anak-anak Tuhan ya, kita bisa mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita ya. Saudara, manusia bilang bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang kurang baik,
Ya, orang-orang bilang hari-hari ini adalah hari-hari yang nggak enak, tapi di dalam nama Yesus kita percaya, saudara, di dalam Yesus bahwa hari ini adalah hari-hari yang terbaik. Ya, ini waktunya untuk saudara ekspansi. Ya, ini waktunya saudara untuk melakukan memperbesar kapasitas saudara. Ini waktunya untuk saudara menuai. Ya, saya percaya, saudara, ini waktunya Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Ya, saudara, mari kita sama-sama buka firman Tuhan yang kita ambil dalam Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai ke 4 ya. Saudara, kita baca sama-sama ya. Oke. 1 2 3. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Puji Tuhan. Saudara, ketika kita mempelajari kitab Pengkhotbah, saudara, pasal 1, saudara, itu berbicara tentang kesia-siaan. Ya, jadi Raja Salomo sedang menceritakan bahwa hidup di luar Tuhan itu sia-sia. Saudara, sia-sia itu berbicara bukan hanya saudara gak ada artinya, tetapi juga sia-sia berbicara ada sesuatu yang sangat cepat berlalu gitu ya. Jadi makanya kalau kita nggak ngerti akan hal ini, kita nggak bisa ngalamin apa-apa ya. Nah, untuk itu kita bersyukur ya, artinya kita dibukakan banyak hal yang mana Tuhan mau kita benar-benar mempergunakan setiap waktu dengan maksimal ya. Dan ketahuilah saudara bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang the best buat saudara. Ini adalah puncak kejayaan dalam kehidupan saudara ya. Nah, saudara memasuki pasal yang ke-7 ini saudara ya. Saudara, ketika saya merenungkan ini seperti ada apa ya? Seperti ada nasihat dari seorang bapak kepada anaknya. Jadi ketika saya merenungkan ini, saudara, saya merasakan seperti bapak lagi nasihatkan buat anak-anaknya gitu kan. Nah, untuk itulah saya juga berharap dan saya berdoa biar setiap daripada saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saudara bisa merasakan kasih Bapa, bisa merasakan kerinduannya buat anak-anaknya. Sekali lagi seperti Bapa kepada anaknya yang memberikan bojangan nasihat ya, apa yang harus dilakukan. Nah, saudara, yang pertama dia mau sampaikan buat kita gini saudara. Ya, dia mau katakan bahwa nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Saudara, nama yang harum, nama baik. Saudara, hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang sedang mengisi kehidupan kita dunia ini, saudara perlu paham dan ngerti bahwa nama baik itu penting. Ya, saudara, kita perlu mengerti banget, saudara, bahwa setiap daripada kita, saudara, itu kita hidup nggak sembarangan. Ya, kita hidup itu punya arti. Ya, nah jadi setiap daripada kita perlu sadar banget ya bahwa nama baik itu biarlah menjadi satu satu hal yang kita jaga dan satu hal yang kita perjuangkan terus gitu ya. Sebab lewat nama baik ini ya, saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau kita nggak sadar akan ini saudara ya, kita nggak ngerti bahwa nama baik itu penting, saudara, kita bisa asal-asalan hidup. Artinya kita hidup minta maaf saudara, kita nggak benar di sini, nggak benar di situ ya, sehingga begitu orang sebut nama kita ya, image yang keluar saudara, ini payah, ini nggak bisa apa-apa, ya ini nggak jadi berkat. Untuk itu hari ini ya, Bapa menasihatkan kita ya, biar kita sama-sama ngerti saudara bahwa nama baik itu penting. Jadi ketika saudara hari ini kita bisa ada, saudara, kita perlu benar-benar jaga ya, karena ini yang menyenangkan hati Tuhan ya. Sebab ketika saudara menjaga nama baik ya, ini merupakan merupakan satu kehidupan yang berperspektif kepada kekekalan gitu ya. Jadi ketika saudara dan saya menjaga nama baik saudara gitu kan, kita sedang kita sedang memfokuskan hidup kita kepada kepada kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Jadi makanya saudara, saya mendorong agar setiap daripada kita hari-hari perlu ngerti, perlu sadar ya, bahwa saudara harus jaga nama baik ya. Jadi kita jangan sembarangan hidup saudara. Kalau orang yang gak kenal Tuhan, saudara, dia bisa hidupnya sembarangan, dia bisa asal hidup. Saudara, dia udah gak peduli, yang penting pokoknya aku bisa dapat makan, yang penting aku bisa puas dengan apa yang aku miliki ya, dan menghalalkan segala macam cara. Tapi buat kita, ingat sebagai anak Tuhan,
ya kita jangan seperti itu ya, karena hidup ini bukan tujuan ya. Saudara, hidup ini adalah perjalanan mengenal Tuhan dan bagaimana kita jadi berkat buat orang lain. Amin ya. Kalau kita nggak tahu sudah arti kehidupan, makanya kita ancur-ancuran ya. Kita nggak peduli orang mau ngomong apa tentang siapa kita nggak peduli. Tetapi karena kita adalah hamba Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan, saudara perlu sadar ya, bahwa setiap daripada kita ya, saudara kita perlu hidup benar ya, karena nama baik itu sangat penting ya. Saudara masih ingat kan waktu kita kecil, saudara ada pepatah saudara yang mengatakan bahwa apa? Bahwa gajah mati meninggalkan gading ya. Saya suka sekali ini. Harimau mati meninggalkan belang ya, manusia mati meninggalkan nama ya. Jadi makanya apa ya, Tuhan mau ingatkan kita pada pagi ini bahwa ayo kita sama-sama saudara menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ya, biar kita didapati saudara ya tidak bercelah ya. Caranya gimana saudara? Salah satunya kita jaga nama baik kita ya. Kita jaga saudara supaya benar-benar ya hidup kita itu boleh mendatangkan berkat ya. Itu bisa menjadi apa? Menjadi teladan buat banyak orang ya, sehingga benar-benar apa yang menjadi visi ya daripada apa ya, daripada keluarga Shekinah ya, itu benar-benar bisa kita hidupkan. Visi daripada keluarga Shekinah nggak ada yang lain, adalah menjadi apa? Menjadi bapak buat generasi ya. Bagaimana caranya kita menjadi bapak buat generasi? Saudara, nggak ada cara lain selain daripada kita menjaga hidup kita, sehingga generasi-generasi di bawah kita ya, mereka boleh mengenang kita dengan sesuatu yang baik ya, sesuatu panutan ya, akhirnya kembali membawa mereka untuk bisa mengenal kepada Bapa. Haleluya, amin saudara ya, puji Tuhan. Yang kedua, saya mau ajak saudara untuk perhatikan ya, dikatakan di sini ya, 7 pasal 7 ayat 1b mengatakan, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran ya. Saudara, di sini tentu ayat ini berlaku bagi mereka yang telah hidup benar. Bagi orang benar, hari kematian adalah awal dari kebahagiaan yang abadi. Mereka masuk dalam istirahat kekal untuk menikmati damai sejahtera yang sejati. Mereka pergi ke surga untuk tinggal bersama Tuhan. Sebaliknya, hari kelahiran adalah awal dari sebuah kesusahan bagi sebagian besar manusia. Bayi yang baru lahir belum tahu akan memiliki kehidupan seperti apa setelah ia dewasa, dan akan menghadapi persoalan apa yang ada dalam hidupnya. Ya, jadi Salomo mengingatkan saudara ya, bahwa hari kematian itu lebih baik. Saudara, benar memang saudara ya, karena hari kematian itu sebenarnya saudara kita ya bersama-sama dengan Tuhan ya. Udah maksudnya tantangan yang kita alamin hari-hari ini ya sudah selesai saudara, perjuangan kita yaitu di dunia ini. Jadi yang Salomo juga mau sampaikan buat kita, biarlah perspektif kita saudara bukan yang ada sekarang nih gitu ya, tetapi yang nanti gitu kan. Jadi ketika kita hidup 80 90 tahun ya, ini bukan tujuan dari kehidupan kita, sekali lagi ya. Yang menjadi tujuan kehidupan kita adalah nanti saudara ya. Nanti saudara, itulah yang kita bilang saudara, bersama-sama dengan Tuhan ya. Jadi seperti apa yang Salomo bilang ya, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nah, biarlah ini juga yang menjadi kesukaan buat kita ya. Dan kita juga sebagai anak Tuhan yang sudah memiliki Yesus, kita jangan takut ya, bahwa kematian bukan segala-galanya, tapi kematian cuma perpindahan tempat aja saudara ya. Kalau saat ini kita masih pakai napas dan pakai tubuh daging ya, begitu masuk kematian cuma kita ganti tempatnya, beda aja saudara ya, dan kita bersama-sama dengan Yesus selalu ya. Nah, saat ini bukan kita nggak bersama Yesus, dia kirimkan rohnya bersama dengan kita ya, tetapi begitu kematian tiba sudah, kita cuma pindah tempat aja. Nah, kita bisa mengalami dia, bertemu dengan dia secara langsung. Haleluya saudara. Jadi biarlah kita sebagai anak Tuhan hari ini perlu ngerti ya, bahwa ya kalau waktunya memang sudah datang, it's okay kan, kita akan bersama-sama dengan Yesus. Nah, makanya selama kita ada di dunia ini, hari-hari ini kita harus maksimal ya, kita harus benar-benar produktif bersama dengan Tuhan, mengerti apa yang menjadi isi hatinya saudara, dan lakukan bagian kita. Haleluya, amin saudara, puji Tuhan ya. Saudara, yang ketiga yang Tuhan mau sampaikan buat kita ya, dia katakan begini, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah sesudah setiap manusia hendaknya orang yang hidup memperhatikannya gitu ya. Jadi yang Salomo juga ingatkan bahwa pergi ke rumah duka itu
saudara, ya itu baik gitu. Artinya apa? Bukan berarti kita pergi ke tempat lain artinya yang memberikan sukacita buat kita itu nggak baik. Semua kita harus seimbang ya. Tetapi di sini yang Salomo lagi mengajarkan buat kita bahwa ya kalau kita pergi ke rumah duka itu baik. Kenapa? Supaya kita mengingat, supaya kita mengenang ya, bahwa satu kali nanti kita juga akan seperti itu. Nah pertanyaannya, ketika kita saudara seperti itu ya, kira-kira pertanyaannya apa yang kita sudah buat, dan kira-kira apa yang orang lain akan kenang ya untuk kita ya. Nah kalau saudara mengerjakan hal ini tentu yang pasti kita nggak hidup asal-asalan ya. Tapi kalau kita saudara nggak mengerjakan hal ini, saya cuma pikir mungkin kita akan hidupnya asal-asalan. Kita nggak perlu peduli nama baik gitu kan. Saudara, kita nggak pikirin lagi saudara apa yang akan terjadi dengan orang lain gitu kan. Bahkan kita juga nggak peduli saudara konsekuensi apa yang akan kita terima gitu kan, kalau kita berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan nggak mau gitu ya. Tapi kalau kita mengerti saudara ya, dan kita tahu akan kebenaran, apalagi ketika kita pergi ke rumah duka ya, memperhatikan bahwa itu adalah masa seorang itu selesai ya, kita akan kita akan selalu diingatkan ya bahwa hidup itu memang harus hati-hati ya, harus benar. Makanya hari-hari ini juga kalau kita ada di masa saudara yang kayaknya kurang enak gitu ya, yang di Melbourne harus lockdown, kita juga masuk PSBB ketat ya, artinya kita nggak bisa sembarangan keluar dan kita harus online seperti ini gitu ya. Dan kita dengar saudara ada banyak orang-orang yang meninggal karena penyakit ini saudara ya. Saudara, biarlah ini juga menjadi menjadi teguran buat kita ya, bahwa bahwa siap daripada kita hari-hari ini saudara, Tuhan mau untuk kita waspada dan memaksimalkan hidup kita ya. Kita perlu benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan dan pergunakan setiap waktu yang ada. Hari ini kalau saudara dengar firman ini, yaitu artinya Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan mau saudara untuk kembali untuk maksimal ya. Jangan sia-siakan waktu saudara ya. Waktu saudara dengan istri, waktu saudara dengan anak-anak, waktu saudara dengan rekan-rekan kerja gitu kan, waktu saudara dengan teman-teman dalam pelayanan, dalam semua orang ya. Pastikan saudara paham benar ketika saudara pulang ya, saudara ada kenangan, ada nilai saudara yang baik. Nah hari ini menjadi pertanyaan buat saudara juga gini saudara ya, mungkin ketika satu kali detik waktu kehidupan kita selesai, kira-kira pesan apa yang saudara mau bagikan buat orang-orang di sekitar saudara gitu ya. Saudara, ketika saya menulis dan membaca renungan 4M kita ini, saudara, saya sangat terberkati ya, karena dalam tulisan ini mengingatkan kita akan ada seseorang saudara ya, Mr. Noble gitu ya. Saudara, Mr. Noble ini saudara, dia itu satu kali dikasih tahu bahwa ada orang yang bilang dia meninggal gitu ya. Nah ketika dia find out bahwa ada orang menyangka bahwa dia meninggal, dia cukup kaget gitu, karena ada perkataan-perkataan yang membuat dia tersentuh di surat kabar. Nah ketika dia sadar akan itu, so dia mengganti kehidupannya gitu kan. Saudara, dia mulai isi kehidupannya dengan sesuatu yang berbeda ya, sehingga kita tahu sekarang Alfred Nobel saudara, dia terkenal dengan Nobel perdamaian ya. Dulunya dia pembuat dinamit gitu kan, yang membawa kematian. Tetapi begitu dia sadar melewati proses, orang menyangka dia itu sudah mati dan menulis di surat kabar tentang siapa dia, saudara, dia rubah saudara. Jadi hidupnya dia saudara, dia benar-benar persembahkan untuk membawa perdamaian. Jadi hari-hari ini orang mengenang Mr. Noble saudara adalah seorang yang menghadirkan kedamaian. Nah yang menjadi pertanyaan buat masing-masing kita ya, jika detik kehidupan kita selesai, kira-kira pesan apa sih yang Tuhan mau sampaikan, bukan Tuhan mau sampaikan, tapi pesan apa yang sudah mau tinggalkan ya buat orang-orang di sekitar kita ya.
Nah, biar ini menjadi perenungan. Nah, saya cuma mau mau sharekan sesuatu. Kita keluarga Shekinah, kita punya nilai. Nilai kita adalah intim. Dan saya dorong biar paling enggak ya masing-masing kita ya kita boleh pegang dan hidupkan, dan sampai satu kali nanti ketika waktu kehidupan kita selesai, paling enggak kita boleh sebut menjadi orang yang menghidupkan nilai, gitu kan? Yang yang benar-benar memegang nilai, gitu loh ya. Nah, saudara, nilai apa sih? Nilai adalah sesuatu yang kita percayai. Dan saya percaya kalau saudara menghidupi nilai ini dan memegang terus, saudara, hidup kita pasti berdampak. Saudara, saya yakin banget akan ada kenangan-kenangan manis. Saudara masih ingat kita punya nilai kan? Nilai yang pertama adalah intimate with God. Jadi biarlah kita dikenang, saudara, menjadi orang yang selalu rindu untuk intim sama Tuhan. Ya, selalu menomorsatukan Tuhan. Apa-apa Tuhan Yesus, apa-apa mau dekat sama Yesus. Hati kita selalu menyala, roh kita selalu menyala-nyala dengan Tuhan. Saudara, kalau kita dikenang, saudara, seperti itu, saya coba bilang itu udah top. Karena saya yakin banget, saudara, keintiman saudara sama Tuhan, saudara, itu yang akan menghadirkan saudara kuasanya, menghadirkan saudara pengaruh yang luar biasa buat orang-orang di sekitar. Nilai yang kedua, saudara masih ingat? Saudara, never give up and keep going. Saudara, biarlah kita sama-sama sudah dikenang menjadi orang yang tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah di dalam tantangan hidup. Tidak pernah menyerah di dalam yang namanya pelayanan dan melayani Tuhan. Amin. Ya, saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang ya kita hampir-hampir bisa bilang aku nyerah deh. Tapi kalau kita menjadi orang yang memiliki nilai, saudara, biarlah kita menghidupinya. Saudara, kita nggak pernah menyerah. Terus kerjakan sampai selesai. Amin. Never give up. Tapi dalam never give up juga ada, saudara, ada tersirat unsur, ya. Saudara, keep going. Never give up and keep going. Keep going means, saudara, perlu hidupkan untuk selalu memberikan yang terbaik. Ya, dalam hal apapun yang saudara kerjakan, biarlah hari-hari ini kita selalu tanya, sudahkah aku memberikan yang terbaik? Ya, sudahkah aku memberikan terbaik? Kalau belum yang terbaik, saudara improve, ya. Kalau belum terbaik, saudara revisi. Amin. Hari-hari ini adalah hari-hari untuk kita juga revisi diri supaya kita selalu memberikan terbaik. Ya, biarlah kita juga dikenang menjadi orang yang gak pernah nyerah dan selalu berikan yang terbaik. Yang ketiga, saudara, nilai kita adalah transparan, terbuka. Kita adalah orang yang jujur, ya. Kita adalah orang yang apa adanya, ya, bukan ada apanya, gitu kan? Apa adanya, saudara. Jadi kemanapun kita pergi, orang tahu kita tulus, ya. Ketika kita mau membantu, kita bantu dari hati tulus. Ketika kita berbicara, kita berbicara tulus dari hati. Saudara, nggak ada U di balik B-nya, ya. Nah, biarlah kita dikenang juga seperti itu. Ya, saudara, yang keempat, I am the servant of God. Kita semua adalah hamba Tuhan. Saudara, biar kita dikenang menjadi orang-orang yang yang ngerti banget bahwa kita adalah hamba Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, orang bisa melihat hambanya. Orang bisa melihat Kristus kecil, gitu kan, ya. Sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, melalui perkataan kita, orang melihat Yesus. Saudara, melalui tingkah laku kita, orang melihat Yesus, gitu, ya. Melalui apapun kita kerjakan, saudara, orang melihat Kristus, ya. Saudara, biar itu yang menjadi kenangan dalam kehidupan kita. Saudara, yang kelima, nilai kita adalah mentoring other people to experiencing Jesus. Saudara kita biar dikenal menjadi orang yang selalu mau mentor orang lain supaya mereka ngalami Tuhan. Artinya kita mau tolongin orang supaya orang itu diberkati Tuhan. Kita senang kalau lihat orang lain itu lebih hebat dari kita. Kita rindu kalau melihat orang lain itu lebih sukses daripada kita. Kita rindu membawa apa yang kita punya, gitu kan. Kita mau bagikan buat orang lain. Biar itu kita dikenang seperti itu, ya. Saudara, paling enggak, saudara, nilai ini yang jauh daripada sempurna. Kalau masing-masing kita sebagai keluarga Shekinah, saudara, kita kejar, kita hidupin, kita pegang sungguh-sungguh. Saya yakin, ya, saudara, hidup kita tidak akan sia-sia, ya. Saudara, hidup kita, saudara, pasti akan berdampak. Amin, saudara, ya. My West kemarin saya dapat cuplikannya, ya. Saudara, hidup sekali itu cukup kalau kita ngerti, saudara, bagaimana cara saudara mengisinya, gitu, ya.
Nah, jadi saudara, saya mau dorong setiap daripada saudara-saudara semua pada hari-hari ini, mari kita aminkan apa yang Salomo ngomong ya. Seperti apa yang dia bilang, memang lebih baik ya kita pergi ke rumah duka. Karena kenapa? Karena di situ kita bisa belajar banyak ya. Artinya apa? Saudara, biar kita sama-sama sudah menjaga kehidupan kita hari-hari ini. Kita nggak salah-salah ya. Biar satu kali nanti ketika saudara detik kehidupan kita selesai, orang bisa mengenang kita ya, menjadi orang yang bernilai ya. Orang yang memiliki membagikan nilai bagi generasinya. Amin, saudara. Saudara diberkati Tuhan ya. Saudara, yang terakhir ya, saya mau ajak saudara juga lihat di sini. Salomo menulis, saudara, di ayat yang ketiga dan keempat, bersedih lebih baik daripada tertawa. Karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Artinya, saudara, bukan dia menganjurkan kita untuk selalu sedih, muka murem, itu kan muka murung, enggak, saudara. Artinya dia cuma bilang begini, kalau kita hari-hari ini mengalami kesedihan, ya, sungguhnya kesedihan itu bagus, ya, kesedihan itu ya Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ya. Kenapa? Karena gini, coba sudah perhatikan. Ketika saudara sedih, ketika saudara murung, ya, biasanya saudara berharap sama siapa? Ya, saudara, kalau saya biasanya ketika saya sedih, ketika saya murung gitu kan, ada mengalami tantangan, saudara, saya biasanya selalu ingat Tuhan. Ya, saya selalu, aduh Tuhan, saya nggak mampu. Kenapa gini Tuhan? Kenapa gitu Tuhan? Kenapa kok aku seperti ini gitu? Ya, biasanya manusia punya kecenderungan, ya, kalau dia lagi sedih, ya dia lagi murung, biasanya ya dia ingat Tuhan gitu. Jadi yang Salomo mau kasih tahu bahwa ketika kita mengalami keadaan seperti ini sebenarnya bagus, karena kenapa? Karena kita jadi ingat Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi makanya yang Salomo ingatkan buat kita pada pagi ini, biarlah kita selalu ingat Tuhan. Ya, saudara, bukan hanya dalam peristiwa atau keadaan yang membuat kita murung, tapi biar kita ketika sukacita selalu ingat Tuhan. Karena gini, ketika saudara selalu ingat Tuhan, mata saudara setuju pada Tuhan, saudara akan lihat hidup ini akan indah. Hidup ini akan luar biasa. Ya, apalagi soal Pengkhotbah 3:11 yang Tuhan sudah sampaikan buat kita, bahwa Dia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Hari ini pun juga sudah di dalam keadaan situasi apapun yang saudara alami saat ini adalah yang the best buat saudara. Nah, buat kita yang mengerti akan hal ini, saudara, mari kita nikmati. Saudara, nikmati dengan cara apa? Kita selalu ingat Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan, dan selalu menghidupkan nilai. Amin, saudara. Saudara, saya percaya banget kalau saudara menghidupi apa yang menjadi pesan Bapa buat kita, saya yakin banget, saudara, hidup kita nggak akan pernah sama. Ya, jadi saudara, saya mau saudara tangkap pesannya Bapa ini. Ya, saudara ingat jaga nama baik. Ya, saudara jangan hidup asal-asalan. Ya, saudara fokus kepada Tuhan, ya, dan pastikan saudara mengisi kehidupan ini saudara dengan maksimal. Satu hari nanti ketika semuanya sudah selesai, ya, kira-kira nilai apa yang saudara mau bagikan, ya, buat orang-orang di sekitar kita, ya. Tapi paling nggak kita bersyukur buat keluarga Shekinah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, ada nilai intim. Saya dorong saudara, mari sama-sama hidupkan. Ya, mari sama-sama sudah hidupkan. Ketika sudah hidupkan, saya percaya hidup kita nggak akan pernah sama lagi. Haleluya. Sudah diberkati Tuhan. Puji Tuhan ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyambutnya dan Kau bilang, terima kasih Bapa, semua baik. Engkau luar biasa. Engkau Tuhan yang ajaib. Tidak ada yang pernah salah yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, pada pagi ini saya berdoa biar masing-masing kami boleh mengerti dan menghidupi firman Tuhan. Kami boleh menjaga nama baik kami. Kami boleh mengisi kehidupan kami, Tuhan, dengan nilai. Dan kami, Tuhan, hanya mau fokus kepada Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami bisa sama-sama menghidupinya. Bapa, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa, dan Engkau hebat sekali. Tuhan, pada saat ini juga saya mau berdoa buat teman-teman. Ketika saya doa, ya, tiba-tiba Tuhan kasih nama. Ada yang namanya Daniel. Saya nggak tahu, saya tahu kenal ada satu namanya Daniel, tapi dia cuma bicara spesifik tentang Daniel. Kalau saudara namanya Daniel, Tuhan bilang gini,
Daniel, kamu jangan takut. Aku selalu menyertai kamu. Seperti Daniel dulu, ya, dia pernah dimasukin ke dalam 2 singa. Mungkin hari-hari ini kamu seperti itu keadaannya. Tapi ketahuilah Tuhan yang berperang ganti kamu. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Kamu gak perlu khawatir. Kalau mungkin hari-hari ini kamu menghadapin sesuatu yang gak enak, ya, kamu melihat keluargamu ada yang sakit mungkin, ya, Tuhan cuma bilang, aku yang berperang ganti kamu. Jangan takut, aku yang memegang masa depan kamu. Dan aku telah menentukan kamu menjadi Daniel di akhir zaman. Jangan pernah khawatir, ya. Tuhan mengasihi kamu. Tuhan, saya lepaskan berkat buat Daniel. Sekali lagi berkat Abraham, berkat Ishak. Tuhan, itu turun dalam kehidupan kamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Daniel, kamu diberkati Tuhan. Saya tergerak ada nama Teresia. Saya nggak tahu, saya nggak kenal kalau yang ini. Tuhan bilangin, Teresia, Tuhan udah pernah janji sama kamu. Percaya, pegang janji ini. Sebab janji ini iya dan amin. Dulu aku pernah menyampaikannya buat kamu. Dan sampai saat ini aku juga yang akan menggenapinya dalam kehidupan kamu. Sesungguhnya tahun ini adalah tahun di mana kamu akan menggenapi janji itu yang kuberikan dalam kehidupan kamu. Tuhan bilang, terus bergantung kepadaku. Terus bergantung kepadaku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kamu, Teresia. Kamu luar biasa. Kamu hebat. Kamu pinter. Kamu disayang Tuhan. Yang terakhir, ada yang namanya Immanuel. Saya nggak tahu, mungkin ada saudara yang namanya Immanuel. Tapi Tuhan mau bilang gini, seperti namamu Immanuel, demikian aku akan menyertai kamu. Jangan fokus kepada yang di belakang. Jangan fokus pada masa lalu. Tapi fokus pada masa saat ini dan di depan. Karena kamu perlu tahu bahwa Tuhan beserta dengan kamu. Kalau Dia beserta dengan kamu, ya, semuanya itu selalu indah. Jadi hari ini tangkap dan terima berkat Tuhan, ya, di mana Tuhan katakan pada kamu, aku menyertai kamu. Aku yang akan angkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Akan ada promosi-promosi yang Tuhan buat untuk kamu di 2020 dan 2021. Ini promosi yang luar biasa yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya juga mau berdoa. Kalau ada di antara saudara yang punya sakit paru-paru, taruh tangan di tempat paru-paru, saudara, saya doa buat saudara. Kalau mungkin ada di antara saudara punya keluarga yang sakit paru-paru, saudara ikut doa dengan saya. Tuhan, saya berdoa. Tuhan, saya mau perintahkan di dalam nama Yesus, apapun yang gak normal atas paru-paru saudaraku atau saudariku ini, keluar dalam nama Yesus. Tuhan, aku perintahkan Tuhan kenormalan terjadi atas paru-parunya. Tuhan, apapun flek dari paru-paru, apapun masalah di paru-paru, be normal in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kalau mungkin ada saudara yang suka sakit migrain, kepalanya pusing-pusing, taruh tangan di kepala. Tuhan, saya perintahkan segala migrain dalam nama Yesus keluar. Tuhan, saya perintahkan kesehatan terjadi, pemulihan terjadi. Kalau mungkin ada di antara saudara yang sedang menunggu pasangan hidup, ya, taruh tangan di dada. Tuhan, saya berdoa. Saya percaya Engkau sudah memberikan yang terbaik buat pasangan hidup saudara dan saudariku. Roh Kudus, bukakan mata rohani mereka dan buat saudara-saudariku ini bersyukur karena Tuhan sedang menjawab doanya. Tuhan sedang mempertemukan dan membawa yang seharus dipertemukan tepat pada waktunya. Sungguhnya tahun ini, sebelum tahun 20 berakhir, kamu akan menemukan pasangan hidupmu. Roh Kudus, terima kasih buat berkat-Mu. Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, buat kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih. Saudara, mari angkat tangan saudara. Saya doa berkat buat saudara, ya. Diberkatilah engkau, kata Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. Apa saja yang kau kerjakan menyenangkan di Tuhan. Biarlah anugerah yang besar daripada Allah Bapa, biarlah kasih daripada Tuhan Yesus, biarlah penyertaan tangan Roh Kudus turun atas saudara dan saya mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.